Bulan ini Luna mencoba lagi program bayi tabung yang ke-11 kalinya. Operasi pengambilan sel telur, suntikan-suntikan vitamin sudah terbiasa ia rasakan bahkan sampai meninggalkan bekas di lengan Luna. Sampai di titik ini ia merasa sudah ingin menyerah. Ia sudah merasa lelah karena selalu gagal pada 3 tahun terakhir. Baru 3 tahun tapi rasanya sudah sangat melelahkan, bahkan sekarang sudah masuk tahun keempat. Apakah aku akan gagal lagi kali ini? Luna, panggil Max. Ya, jawab Luna. Kau ingin makan apa malam ini? Tanya Max. Apa saja. Seperti malam kemarin juga tak apa. Ucap Luna. Baiklah jika itu maumu. Ucap Max. Ada apa dengannya? Dia lebih diam dari biasanya. Pikir Max. Luna. Panggil Max lagi. Tanya Luna menanggapi. Apakah kau merasakan sakit di suatu tempat? Kau baik-baik saja? Tanya Max memastikan. Ya, aku baik-baik saja. Balas Luna seadanya. Baiklah kalau begitu. Kalau ada apa-apa tolong segera beritahu aku. Ucap Max. Tentu saja. Balas Luna. Hening. Rumah sakit. Maaf Nyonya, kali ini juga sama. Anda masih belum berhasil. Ucap dokter. Luna mengepalkan tangannya kuat menahan perasaan sedih dan kecewanya. Untuk kesekian kalinya ia gagal mendapatkan anak. Saya akan bersiap untuk program selanjutnya. Ucap Luna. Tentu, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Ucap dokter. Perjalanan pulang. Luna. Max. Aku ingin ke London Eye. Ayo kita ke sana. Potong Luna. Baiklah. Aku baru saja akan mengajakmu ke sana. Ucap Max tersenyum. Ia lalu menggenggam tangan Luna. Ia tahu Luna pasti sedih karena lagi-lagi mereka harus mendengar bahwa program bayi tabung tak berhasil. London Eye. Luna berdiri melihat keindahan kota London sambil bersandar di dada Max yang memeluknya dari belakang. Malam yang dingin dan sunyi membantunya menyegarkan pikirannya. Aku lebih suka kau menangis daripada kau diam saja seperti ini padahal aku tahu kau sedang sedih. Ucap Max. Luna diam dan masih menatap lurus ke kota London. Maafkan aku Luna. Aku tak bisa dan tak berani mengambil keputusan lebih jauh dari ini. Aku tak berani mengambil resiko. Aku takut kau akan terluka. Ucap Max. Tak apa Max. Aku mengerti keputusanmu. Ucap Luna menggenggam tangan Max yang berada di perutnya. Terima kasih. Balas Max. Max tahu antara keputusannya dan keinginan Luna sedang bertentangan, tapi untuk saat ini ia tak bisa berbohong bahwa ia lega Luna mengalah dan menerima keputusannya dengan lapang dada. Maaf Luna. Ucap Max dalam hati. Beberapa hari kemudian, malam ini Max dan Luna sudah berada di kamar dan tertidur. Luna membelakangi Max sedangkan Max menghadap Luna. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.20 malam. Luna menutup mulutnya berusaha menahan isakan agar tak membangunkan Max. Ia terbangun karena bermimpi melihat Max dengan ekspresi bahagia menggendong seorang anak dan ia menatapnya dari jauh seolah bukan bagian dari kebahagiaan itu. Ia tak mengerti itu hanya mimpi tapi rasanya sangat menyesakan. Tapi di sisi lain jika mengingat senyum Max hatinya merasa lega. Apakah aku salah mengartikannya? Max terlihat bahagia menggendong seorang anak dan aku hanya bisa melihatnya dari jauh seolah itu bukan anak kami berdua. Air mata Luna terus-menerus keluar tanpa bisa ia tahan. Luna kaget karena tiba-tiba Max memeluknya. Tidak. Apa ia terbangun karena mendengar isakanku? Ucap Luna dalam hati.
Luna tak ingin Max tahu bahwa ia sedang menangis. Lama Luna terdiam di pelukan Max dan Max juga tak menunjukkan tanda-tanda terbangun dari tidurnya. Nafasnya terdengar seirama seolah ia benar-benar masih tidur. Setelah yakin Max masih tidur, Luna mengusap air matanya. Ia lalu pelan-pelan berbalik menghadap ke Max dan balas memeluknya. Luna sekarang menyembunyikan wajahnya di dada Max dan mencari kehangatan di sana lalu lama-lama tertidur pulas. Luna tak menyadari sejak ia memeluk Max, Max sudah membuka matanya. 3 malam selanjutnya, Luna kembali tersadar dari mimpinya. Kali ini ia bermimpi anaknya yang telah pergi berbicara padanya. Ibu tak boleh menyerah, aku akan kembali pada ibu, aku juga akan membawa hadiah. Jangan sedih Bu. Luna tak sadar saat bangun ia sudah banyak meneteskan air mata. Maaf ibu tak bisa melindungimu. Maafkan ibu, ucap Luna dalam hati. Ia mati-matian menutup mulutnya agar isakannya tak terdengar. Lagi-lagi Max memeluknya. Namun untungnya Max masih tertidur seperti malam sebelumnya. Itu membuatnya lega dan lebih merasa tenang karena pelukan itu. Pagi hari, Max bersiap pergi kerja dan seperti biasa Luna mengantarnya sampai di depan pintu. Luna, apakah ada yang ingin kau katakan? Ada apa dengan matamu? Kau seperti habis menangis. Aku tak ingin kau menyimpan kesedihan itu sendiri, ucap Max sambil mengusap mata Luna. Benarkah? Apakah sangat kelihatan? Tanya Luna bingung sambil mengucek matanya. Tadi pagi sekitar jam 3 aku terbangun dan melihat berita buruk. Idol kesukaanku meninggal dunia. Jadi aku menangis lalu tidur lagi, ucap Luna. Bohong kau tak memegang handphone saat kau terjaga. Kenapa kau tidak jujur padaku? Ucap Max khawatir. Begitu ya? Baiklah, jangan terlalu sedih. Aku akan sangat khawatir, apalagi jika kau tak menceritakannya padaku. Ucap Max lalu mencium dahi Luna. Ia tak bisa mengungkitnya jika Luna tak ingin mengatakannya. Tentu saja, ucap Luna. Kalau begitu aku akan ke kantor. Jaga dirimu, ucap Max. Ya, hati-hati, ucap Luna tersenyum tulus. Max pun langsung pergi menggunakan mobil. Saat mobil itu sudah tak terlihat, senyum Luna kembali pudar. Sejujurnya aku sedih karena tidak bisa memberikanmu anak. Aku sedih karena kau tak mengizinkan untuk mentransfer 2 embrio agar peluang kita punya anak meningkat. Aku mulai lelah karena selalu gagal di program bayi tabung dan aku menyesal tak bisa memberitahumu semua ini karena aku tak ingin membuatmu khawatir dengan kesedihanku yang tak dewasa. Biarkan ini kusimpan sendiri di dalam hatiku sambil berharap semua kesedihan ini akan hilang seiring berjalannya waktu. Hari demi hari terus berjalan, Luna selalu dibayang-bayangi dengan kegagalannya untuk mendapatkan anak. Kadang sesekali ia membujuk Max agar ia bisa melakukan transfer 2 embrio agar peluang punya anak semakin tinggi, karena sejauh ini hasilnya selalu gagal. Walau begitu Max tetap menolaknya karena jika 2 embrio itu berhasil maka ia akan hamil anak kembar dan itu akan sangat membahayakan nyawanya. Namun Luna merasa kehamilan kembar sangat mustahil ia alami karena 1 embrio saja belum berhasil menempel di rahimnya. Akhirnya Luna yang mengalah. Ia mengikuti permintaan Max karena Max sudah banyak mengalah untuk dirinya dan keinginannya. Dan lagi-lagi seperti biasa program bayi tabungnya mengalami kegagalan. Rumah sakit. Beberapa bulan lalu Luna memulai kembali program bayi tabungnya dari awal. Setelah waktu berlalu, hari ini Max dan Luna sedang menunggu hasil apakah program bayi tabungnya akan berhasil setelah percobaan yang ke-13 kalinya.
Mereka akan memasuki tahun kelima mengikuti program bayi tabung, namun belum sama sekali mendapatkan hasil yang diinginkan. Maaf Nyonya, hasil nih. Dokter, setelah banyaknya kegagalan yang saya alami, apakah saya benar-benar masih bisa hamil dan memiliki anak? Potong Luna yang sudah tahu apa hasil yang ia dapat. Nyonya, dengan sangat yakin saya akan mengatakan bahwa Anda benar-benar masih memiliki kemungkinan untuk mempunyai anak, dan saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya secara akademis. Memang berdasarkan hasil tes laboratorium menyatakan bahwa rahim Anda masih sangat bisa memiliki anak walau mungkin akan sulit dan ada beberapa resiko. Ucap dokter. Tapi kenapa itu masih belum berhasil? Saya selalu memastikan bahwa saya tidak boleh melewatkan momentum sedikit pun. Setelah saya mengalami kegagalan, saya langsung bersiap untuk program selanjutnya. Meski lelah, saya merasa tak boleh bersantai karena khawatir di saat saya bersantai mungkin saja saat itu rahim saya dalam kondisi prima dan program ini bisa berhasil. Saya berpikir mungkin saya akan menyesal jika melewatkannya. Tapi kenapa? Saya tak pernah melewatkannya sedikit pun, tapi saya selalu gagal. Ucap Luna sedih. Max yang mendengar itu juga ikut merasa sedih. Ia merasa tak melakukan apapun. Ia merasa hanya Luna yang berjuang sendirian. Ia tak suka saat dirinya tak berdaya seperti ini. Nyonya Luna. Ucap dokter menggenggam tangan Luna. Saya bisa merasakan perjuangan Anda. Saya tak pernah mendapatkan pasien yang segigih Anda. Banyak dari pasien saya yang datang dan melakukan program setahun sekali karena mereka merasa program ini melelahkan dan memang itulah kenyataannya. Tapi Anda bahkan melakukan program setahun 3 kali dan masih belum menyerah hingga sekarang. Saya sangat bangga kepada Anda dan sangat yakin Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tapi mungkin memang ini belum saatnya. Tak ada yang dapat saya sampaikan selain jangan menyerah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Suatu saat Anda pasti akan berhasil. Ucap dokter. Saya akan bersiap untuk program Anda selanjutnya. Bukankah Anda akan mulai lagi setelah ini, seperti biasanya? Tanya dokter. Luna mengangguk lemah, saat ini pikirannya tengah berkecamuk. Lagi-lagi ia gagal. Ia lelah, tapi seperti yang sudah dikatakan bahwa dirinya tak bisa menyerah dan kehilangan momentum. Dalam lift, Luna, kau tampak pucat. Haruskah kita periksa dulu kondisimu? Tanya Max. Tidak usah. Aku tak apa Max. Daripada itu, aku ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Ucap Luna tersenyum singkat berharap Max tak mengkhawatirkannya. Baiklah. Ucap Max ragu. Ting. Pintu lift terbuka dan mereka telah sampai di lantai dasar. Luna dan Max melangkah keluar lift, namun setelah itu telinga Luna berdenging dan pandangannya langsung kabur. Ia merasa seperti melayang dan sangat pusing. Bruk. Luna tumbang dan Max langsung sigap menangkapnya. Luna. Darlah. Luna. Samar-samar ia mendengar suara Max namun ia tak bisa mendengar jelas. Luna sadarlah. Luna. Panggil Max berkali-kali. Dokter. Dokter. Teriak Max panik. Tak lama dokter yang sedang berdiri di bagian resepsionis langsung berlari ke arah mereka. Tuan, ada apa ini? Tanya dokter. Istri saya tiba-tiba pingsan. Ucap Max panik. Baiklah, sebelah sini tuan. Ucap dokter mengarahkan Max untuk membaringkan Luna di ranjang yang berada di dekat sana, dan dengan cepat dokter langsung mendorong ranjang itu ke ruang UGD. Ruang UGD. Tidak ada masalah yang fatal pada tubuh Nyonya. Nyonya sepertinya kelelahan dan banyak pikiran. Nyonya harus banyak istirahat dan berhenti memikirkan sesuatu yang menjadi beban pikirannya.
Atau Anda bisa membantu Nyonya menyelesaikan masalahnya. Semakin cepat maka semakin baik, ucap dokter. Jika terus dibiarkan maka fisik Nyonya yang lemah akan membuat kesehatannya menurun. Jika kesehatannya menurun maka penyakit akan mudah datang ke tubuhnya, ucap dokter. Max diam mendengarkan ucapan dokter. Saya akan tulis resep obatnya. Anda bisa mengambilnya di apotek, ucap dokter. Max masih diam menatap Luna. Dokter yang melihat tak ada respon dari pria di depannya mengerti bahwa mungkin ia sangat terkejut melihat istrinya yang tiba-tiba tak sadarkan diri. Nyonya akan segera sadar paling lama 4 jam dari sekarang. Jika lebih lama dari itu, tolong segera hubungi dokter. Kalau begitu saya permisi Tuan. Saat dokter keluar ruangan, Max masih tetap tak bergerak di posisinya. Ia menggenggam dan mengelus tangan Luna pelan. Banyak pikiran? Benar, akhir-akhir ini kau menangis hampir setiap malam. Apa yang kau pikirkan sampai menangis seperti itu? Apakah ini soal memiliki anak? Apakah karena aku tak mengizinkan kemauanmu untuk mendapatkan transfer 2 embrio? Tapi kau mudah mengalah dan menerimanya. Aku pikir semua baik-baik saja. Harusnya kau marahi saja aku jika memang kau tak menerimnya. Andaikan kau lebih protes mungkin aku akan mengizinkanmu, pikir Max dalam hati. Tidak, aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Harusnya aku yang lebih banyak pengertian. Akulah yang membawamu masuk ke hidupku lagi. Aku sudah janji membuatmu bahagia, tapi lagi-lagi aku membuatmu sakit, ucap Max sedih. Luna, buka matamu. Maafkan aku, Luna, panggil Max sambil mengusap tangan Luna pelan. Air matanya pun tumpah karena tak tega melihat kondisi Luna yang tampak kesakitan.